Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Hai, okage sama de genki desu ne. Baik, masih dengan Ina Sensei di sini. Kali ini kita akan belajar materi bab 29 ya. Hai, apa saja yang akan kita pelajari ya? Langsung saja, silahkan perhatikan slide berikut ya. Hai. Seperti biasa, Sensei minta kalian perhatikan huruf Jepangnya ya. Untuk bab 29 kali ini judulnya adalah Machi ni Hirobaga arimasu ya. Machi di sini adalah kota. Ya, ini mungkin kosakata baru buat kalian. Jadi sekali lagi machi itu kota, hiroba adalah tempat terbuka ya. Mungkin dalam hal ini adalah bisa alun-alun, lapangan gitu ya. Hiroba tempat terbuka atau tempat luas ya. Nah, arimas itu ada. Nah, jadi di kota saya ada tempat terbuka ya atau tempat yang luas ya. Machi ni Hirobaga arimasu. Wah, tentang apa ini ya? Saya rasa cukup menarik ya, ini tentang lingkungan ya, kita membahas tentang lingkungan di kota kalian. Nah, apa saja tujuan pembelajarannya? Silahkan perhatikan slide berikut. Hai, mite kangaemashou, seperti biasa kalian diminta melihat ya, memperhatikan potret-potret berikut, gambar-gambar berikut, kemudian dipikirkan ya, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran di bab 29 ini. Hai, kita lihat sama-sama ya. Potret yang pertama ini ada beberapa siswa yang semacam memberikan arah ya, menunjukkan arah ya. Nah, jalan ke sana. Mungkin menunjukkan rumah atau fasilitas umum ya, kedai, restoran gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini kalau di Jepang ada dua tempat ya, dua sisi karena di sana negara maju. Bisa kalian lihat di sini gambarnya. Nah, ini Jidosha. Ya. Ini Arukisha. Nah, jadi ini itu khusus untuk yang mengendara sepeda itu jalannya ada sendiri ya. Nah, supaya rapi, tidak tabrakan. Nah, ini untuk pejalan kaki itu ini. Ya. Sedangkan ini apa ini? Ya, ini adalah pos polisi. Kita juga ada ya di Indonesia ya. Dan yang ini, nah kalau dilihat ini kota ya. Kota di Jepang cukup ramai, padat. Nah, kemudian yang ini adalah tanda seperti ini adalah kantor pos ya anak-anak ya kalau di Jepang ya. Nah, kantor posnya seperti ini. Hai. Ada keramaian, ada kantor pos, kantor polisi, dan lain-lain. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Baik, silahkan dicermati, didengarkan, bisa dicatat ya. Untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di bab 29 ini adalah ada 4 ya. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan kosakata fasilitas umum yang ada di kota. Nah, fasilitas umum itu bisa berupa gedung atau tempat ya. Nah, apa saja sebutannya dalam bahasa Jepang gitu ya. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan keadaan ya, keadaan kota. Jadi ramai, sepi, besar, kecil, dan lain sebagainya ya dalam bahasa Jepang gitu ya. Yang ketiga, kalian harus bisa menyebutkan letak. Nah, ini kaitannya tugas nanti ya, presentasi, menyebutkan letak-letak fasilitas umum yang ada di kota dalam bahasa Jepang. Dan yang terakhir, nah ini berkaitan dengan adiwiyata ya Nana ya. Yang keempat adalah membahas tentang bagaimana menyebutkan permasalahan-permasalahan yang ada di kota secara umum ya dalam bahasa Jepang. Cukup menarik ya. Baik, kita langsung saja masuk ke sub bahasan yang pertama ya. Ginko ya moru ga arimasu. Dilihat huruf Jepangnya, ginko ya moru ga arimasu ya. Ginko itu adalah bank. Ya, ini kata penghubung ya. Nah, dan ya. Kemudian moru itu mall ya. Ini dari tulisan katakana ya, mall, moru. Ga arimasu. Jadi ada mall dan bank. Nah, ada fasilitas apa saja yang ada di kota kalian? Nah, mari menyebutkannya dalam bahasa Jepang. Anak-anak, fasilitas di kota itu cukup banyak, luas ya. Di sini hanya dikelompokkan menjadi beberapa saja ya. Jadi intinya sekali lagi seperti biasa, jika tidak ada di sini kalian cari sendiri ya, searching di kamus atau di internet. Baik, kegiatan pertama adalah kite imashou. Ya, kite imashou di sini adalah seperti biasa ya, mendengarkan kemudian mengucapkan kembali dalam bahasa Jepang sesuai audio yang Sensei perdengarkan ya. Hai, baik, yang pertama ada rumah sakit ya di situ, kemudian di sini ada kantor polisi,
Kemudian di sini ada bank, ya. Di sini ada stasiun, kantor pos dan mall, ya. Bagaimana menyebutkan keberadaan, ya. Nah, di kota saya ada rumah sakit, ada kantor polisi dalam bahasa Jepang. Hai, silahkan didengarkan minasang, ya. 1、病院病院です。病院があります。 Ya, sudah kalian dengar ya tadi di awal. Hai, jadi rumah sakit itu byoing, baru ini ya. Byoing des gitu ya. Nah, kalau menyebutkan ada rumah sakit, ya rumah sakitnya di depan ya. Byoing ga arimasu ya. Byoing ga arimasu, ada rumah sakit gitu ya. Kemudian yang kedua, 2、警察署警察署です。警察署があります。 hai, di kota saya ada kantor polisi. Keisatsusho ga arimasu. Cukup panjang ya. Keisatsusho ga arimasu. Ya, ada kantor polisi. Kemudian bank itu langsung saja ya. Ginko, panjang ya. Ginko. Jadi kalau ada bank itu ginko ga arimasu. Kemudian stasiun eki. Ya, eki ga arimasu. Nah, ini kantor pos Yubin Kyoku. Yubin Kyoku, panjang U-nya ya. Yubin Kyoku ga arimasu. Kemudian mall, moru ya, moru ga arimasu. Paham ya anak-anak ya? Berikutnya tambah lagi kita imasyo bagian 2 karena fasilitas umum itu cukup banyak ya. Kayak di sini disamakan dulu persepsinya karena berupa gambar kartun ini ya. Yang ini adalah tempat bermain ya anak-anak ya. Nah, ini ya. Kemudian yang ini, nah ini lapangan terbuka ya, maksudnya tempat hijau terbuka ya, atau bisa kalau di sini alun-alun ya. Kalau di gambar ini kayaknya terlalu bagus, kalau untuk di Indonesia jarang ada ini ya. Nah, di sini kemudian ada hotel, masjid, gereja, dan ini yang dimaksud adalah tempat ibadah orang Hindu ya, atau Buddha diumumkan ya, dijadikan satu. Hai, baik, silahkan didengarkan. 7、公園公園です。公園があります。 Jadi ini taman ya, bisa untuk bermain. Taman itu bahasa Jepangnya koeng. Ya, koeng. Jadi kalau ada taman, ini bisa simpang 5 itu bisa disebut koeng ya, karena di sana juga buat bermain, ada tempat sepeda itu kan. Kalau malam-malam, nah bisa disebut koeng ya. Koeng ga arimasu ya, koeng ga arimasu. Kemudian nomor 8, nah ini tadi hiroba ya. Hiroba itu yang lebih luas lagi dari koeng ya. Kalau di sini di mana ya? Mungkin semacam di Danau BSP. Nah, itu lebih pantas disebutkan sebagai hiroba ya, tempat terbuka yang lebar luas ya. Hiroba ga arimasu ya, ada tempat terbuka gitu ya, atau luas. Kemudian hotel itu pakai bahasa Inggris ya, hotel jadinya hoteru, pakai katakana, hati-hati. Kalau koeng dan hiroba hiragana ya anak-anak ya. Ada hotel itu berarti apa? Bahasa Jepangnya hoteru ga arimasu. Masjid itu juga pakai bahasa Inggris mosque, jadinya mosuku, pakai katakana juga ya, mosuku ga arimasu. Untuk gereja itu hiragana, kyokai, kyokai ga arimasu. Kemudian untuk tempat ibadah ini ya, bisa pura atau kelenteng itu otera ya, otera ga arimasu. Cukup jelas ya, silahkan dicatat, dipahami, dihafalkan ya, terutama huruf Jepangnya. Nah, pola kalimat tanyanya adalah seperti ini ya. Machi ni nani ga arimasu ka? Kira-kira apa artinya? Bisa ditebak ya. Ya, di kota kalian ya, machi ni nani ga arimasu ka? Nani itu kata tanya apa ya? Arimasu itu ada. Berarti ada apa saja? Yang ditanyakan di sini konteksnya adalah fasilitas umum. Jadi nanti jawabannya misalnya ada taman apa? Koen ga arimasu, arimasu. Jelas ya, baik kita lanjut. Berikutnya kita imasyo bagian 2. Yang kita pelajari adalah keadaan atau kata sifat ya. Keadaan kota atau suatu tempat itu berbeda-beda ya. Biasanya kalau di kota besar itu ramai, kalau di pedesaan itu sepi ya. Karena di sini kalau berupa